Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ryan Rifianza. NIM saya 1020 424 001043. Di sini saya bakal ngejelasin di sini saya akan menjawab soal-soal dari TP Modul 2 Data Mining. Nomor satu nomor satu ini kan datasetnya. Nomor 2 disuruh menjelaskan perbedaan antara model linear regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning. Jadi, linear regression itu pendekatan yang menggunakan label atau target variabel. Tujuan dari algoritma ini tuh buat mencari pola hubungan antara fitur input, kayak misalnya sales diskon gitu, dengan variabel target, itu profit. Sehingga kita itu bisa memprediksi nilai-nilai kontinu di masa depan dari data baru. Kalau kami clustering, yang udah namanya clustering ya, pengelompokan. Jadi pendekatan ini tuh nggak punya label, itu bisa dibilang nggak punya variabel yang diprediksi. Jadi memang tujuannya itu untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan fitur-fiturnya. Algoritma ini tuh kayak dia tuh mencari struktur tersembunyi gitu, kayak misalnya mengelompokkan pelanggan dengan perilaku belanja yang mirip gitu. Nomor 3, disuruh tuliskan sintaks untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80/20 menggunakan trend test spread. Lalu jelaskan random state. Oke, ini kita bakal bikin baru. Jadi kita pisahkan dulu fiturnya, itu pakai X sama Y. Di X nya itu ada pakai sales quantity sama discount. Y-nya itu pakai profit. Nah, terus kita bagi menjadi 80 banding 20. Nah, ini XY kok gini. Ini test size 02 ya, karena dimintakan 80/20. 0,2 nya ini 20%. Terus pakai random state. Random state sebentar. Ada apa dengan action? Nah, kok tak ada hasilnya?
Oh iya, belum ya. Nah, nah, di sini tadi kan diminta pakai Trenta Split sama Random State. Nah, eh, di train test bed itu dari scalarnya. Terus kalau saya atur ke posisinya, itu kan tadi minta 20%, jadinya di test size nya itu 0,2. Terus di sisi itu tuh, di sisi datanya itu disisihkan dari untuk ujian. Hah? Disisihkan untuk ujian. Terus juga pakai random state itu 42, itu sebagai kunci acak aja biar kodenya itu tetap bisa dijalankan berulang-ulang. Jadi pembagian datanya bisa sama persis gitu, bisa apa ya, konsisten lah. Lanjut ke nomor selanjutnya. Dalam linear regression tuliskan sintaks untuk melatih model. Oke, nomor 4 kita tulis sintaks, berarti 900 linear regression. Itu model linear regression. Terus kita bikin sintaks untuk melatih modelnya pakai data latih tadi. Model fit x train y train. Nah, ini y pred ini tuh buat prediksi menggunakan data uji. Kita melakukan prediksi menggunakan data uji. Buat hasilnya nah seperti ini. Jadi seperti lalu selanjutnya jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan insert dalam model linear regression, dan tuliskan sintaks untuk menempelkan kedua data nilai tersebut setelah model dilatih. Nah, coefficients itu tuh ngambarin bobot atau pengaruh suatu variabel input terhadap prediksi. Jadi nilai ini tuh menunjukkan seberapa besar perubahan data variabel target misalnya targetnya y jika di variabel predikator x terkait nilai satuannya. Terus dengan asumsi variabel lainnya yang konstan. Kalau intercept dalam model linear
itu merupakan nilai titik potong sumbu Y. Jadi ini tuh nilai yang diprediksi variabel targetnya, yaitu si Y tadi. Ketika semua nilai dari variabel predaktor atau fitur yang tadi aku bilang X itu bernilainya 0. Sintaksnya tuh gini. Nah, kalau bisa dilihat ini hasilnya setelah dijalankan model linear regression di fitur sales, quantity, diskon terhadap Y-nya yaitu si profit. Ini hasilnya. Jadi ketika sales, quantity, dan diskon semuanya bernilai 0, model memprediksi profit sebesar 74,8 sekian sekian sekian. Secara koefisien, fitur diskon itu sangat mempengaruhi penurunan margin gitu ketika diskonnya sebesar satuan, jadi kayak 100% gitu, dapat menjalankan profit hingga minus 3,4,7 yang garis ketik yang ini diskon secara signifikan dibandingkan efek dari peningkatan kualitas kuantitas atau nominal sales. Lanjut nomor 6, jelaskan apa itu mean square error atau MSE dan R square dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintaks dari pustaka untuk menghitung kedua metode tersebut. Oke, jadi MSE mean square error ini itu rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dari model dan nilai aslinya. Jadi semakin kecil angka si mean square error ini, kayak semakin mendekati 0, itu semakin akurat prediksinya yang dihasilkan model. Nah, kalau R squared ini itu tuh matriks persentase, jadi antara 0 hingga 1. Dia tuh untuk mengukur seberapa besar variabelnya data target dapat dijelaskan oleh model regresi tersebut. Kalau angka yang mendekati 100%, dia mengindikasikan model yang memiliki kemampuan menjelaskan fitur dengan sangat baik. Nah, ini bakal running. Oh iya,
Nah, ini hasilnya nih dari kerja MSE untuk customer. Lanjut nomor besar tadi. Lanjut nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dalam algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Nah, elbow method di K-means clustering itu elbow method itu teknik untuk mencari estimasi jumlah clusternya K-nya yang paling optimal. Jadi teknik ini tuh buat ngitung metric within cluster sum of square atau singkatannya WCSS atau inersia dari berbagai nilai K. Cara menentukannya itu plot nilai K pada sumbu X dan WCSS dari sumbu Y. Jadi kita tuh harus nyari titik di mana penurunan grafiknya tuh mulai melandai secara signifikan dan gak lagi nurun drastis sehingga membentuk patahan seperti siku gitu, makanya elbow namanya. Jadi titik di sikuan tersebut itu mewakili jumlah cluster K yang optimal. Lanjut nomor 8, tuliskan sintaks untuk menganalisis model K-means dan menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Tuliskan sintaks untuk motif. Oke. Jadi minta omongannya berarti kita kita menginisiasinya dengan K3 ya. Jadi kalian nah kalau yang ini tuh buat ngelatih modelnya. Nah ini hasilnya gitu. Apa sih? Lanjut nomor 9, tuliskan sintaks untuk menghitung Shilled score pada K-means clustering dan jelaskan apa interpretasi itu dari skor mendekati nilai 1. Oke, jadi metrik ini tuh buat ngevaluasi seberapa mirip atau seberapa rekat gitu sebuah data dalam klasternya sendiri dibandingkan dengan data pada klasternya sendiri. Klasternya sendiri dibandingkan dengan data dari di klaster lain gitu. Pertama kita ngitung siluet skor clusteringnya dari atas. Nah ini hasilnya. Nah karena hasilnya segini, dia kalau dia mendekati plus 1 berarti kualitas klasternya itu sangat baik. Dia sampelnya terpisah cukup jauh dan sangat sesuai dengan klasternya sendiri. Kalau misalnya mendekati 0, sampel berarti berada di dekat atau pada batas keputusan pemisahan antara dua klaster. Kalau misalnya negatif, berarti sampelnya sangat dimungkinkan telah diklasifikasi ke dalam klaster yang salah. Karena ini mendekati 1, berarti kualitas klasternya itu lumayan baik. Lanjut nomor 10. Dalam melakukan validasi hasil clustering, terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu Adjusted Frame Index. Apakah yang dimaksud dengan hal ini? Dan berikan contoh clustering. Oke. Hari itu
Itu tuh sebuah metrik ya, untuk mengukur dan memvalidasi kecocokan antara dua partisi klaster. Jadi klasternya itu hasil misalnya kayak klaster hasil tebakan model versus label klaster sejati gitu. Jadi Ari itu buat ngelakuin koreksi secara acak gitu dengan rentang nilai dari -1 sampai 1. Ya, minus 1 0 itu sama kayak yang tadi ya. Just kalau misalnya 1 makin dekat ke 1 ya berarti dia makin sempurna gitu. Jadi Ari itu digunakan eh, pada saat kita itu menerapkan metode namanya unsupervised learning. Tetapi kebetulan memiliki dataset berlabel sejati dan kita ingin itu mengevaluasi seberapa jitu pemodelan klaster berhasil menciptakan kategori alamiah yang selaras dengan label dari pakarnya. Contohnya kayak gunakan data iris yang aslinya punya label jenis spesies untuk mengevaluasi mampukah kalian mengelompokkan jadi 3 klaster persis tanpa harus disuapi label tersebut pada saat proses training. Lanjut ke nomor 11, jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut, beserta perbedaan dalam hal performa model. Overfitting dan underfitting. Overfitting itu terjadi ketika model itu dibuat terlalu kompleks sehingga ia cenderung menghafal data training beserta setiap noise atau deviasi kecilnya. Misalnya kayak di performanya sangat tinggi dan nyaris sempurna di data training, namun sangat buruk jika dihadapkan dengan data testing atau di dunia nyata karena model tersebut kesulitan mengenali pola yang lebih umum. Nah, kalau underfitting itu terjadi ketika model terlalu sederhana, jadi sehingga tidak mampu menangkap pola terstruktur atau pola yang rumit gitu dari hubungan fitur maupun target variabel di dalam dataset. Nah, contohnya itu kayak misalnya dia mengalami performa yang buruk. Dia ngalamin performa buruk yang konsisten. Dia kayak makin lama makin buruk gitu. Baik saat evaluasi pada data training maupun saat data testing. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.